Bener nggak sih bahwa kalau kita pasang stop loss, broker akan coba mengejar stop loss kita setelah kena dan nanti dia naik lagi? Banyak sekali yang mengatakan bahwa ada kenakalan broker yang namanya stop loss hunter. Jadi artinya itu benar nggak sih bahwa kalau kita pasang stop loss, broker akan coba mengejar stop loss kita setelah kena dan nanti dia naik lagi. Kalau kita sell, lalu kita pasang stop loss, harga akan kejar kena stop lossnya lalu kembali lagi. Broker tentunya menjadi tuduhan pertama, jadi kambing hitam kasus ini. Benarkah ada stop loss hunter? Yuk Bapak dan Ibu, kita satukan dulu pengertian daripada broker. Karena jangan-jangan Anda selalu mempunyai sesuatu hal yang negatif masalah broker. Nggak semua broker adalah jahat, tapi nggak semua broker juga baik. Untuk itu kita satukan persepsi dulu, apa sih yang namanya broker. Broker di Forex itu adalah suatu mediator, menjadi perantara pada saat kita ingin masuk ke money market, kita ingin masuk ke bursa, kita ingin masuk ke bursa berjangka. Itu kita tidak bisa langsung. Kita harus melalui lembaga keuangan atau broker atau perantara. Kita melakukan open posisi buy, lalu broker akan menyampaikan amanat ini kepada yang lebih tinggi. Jadi dia hanya perantara. Apa yang dia dapat? Yang didapat oleh broker adalah dia mencas yang namanya komisi. Untuk itu, kalau kita lihat apa sih bedanya antara Forex sama saham? Sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas detail masalah saham dan Forex, tapi secara umum bahwa broker di Forex itu sistemnya adalah bilateral, bukan multilateral seperti di saham. Jadi maksudnya gimana, Riz? Kalau multilateral, ada buyer, ada seller. Bayarnya 10, sellernya 10 misalnya. Pada saat Anda membeli, pasti ada yang menjual. Kalau nggak ada yang menjual, Anda nggak bisa beli. Terpaksa Anda harus naikkan harganya. Itu namanya multilateral, dan itu terjadi di saham. Sedangkan di Forex itu bilateral. Ya, kalau namanya bilateral itu pasti berhadap-hadapan. Dan ini yang orang katakan bahwa brokernya bandar. Kalau sudah masuk di Forex, itu memang berhadapan gitu loh. Anda akan melakukan transaksi langsung dengan pedagang besar namanya, atau LP. Nah, sebelum Anda masuk ke pedagang besar atau liquidity provider, di tengahnya itu ada yang namanya broker. Dia sebagai perantara, karena yang namanya liquidity provider itu hanya menerima order-order besar, jumlah lot yang besar. Ya kalau Anda cuma trading cuma 0,1, 0,01, nggak bisa langsung ke dalam LP tentunya. Anda harus masuk ke dalam broker, nanti sama broker dikumpulkan, baru nanti dilemparkan ke pedagang. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi risk yang jadi bandar biasanya siapa? Yang jadi bandar itu ya LP itu jadi bandar gitu. Ya, jadi pada saat Anda buy ya mereka pasti sell. Ibaratnya seperti, atau juga Anda buy lalu dilempar ke broker lempar lagi ke LP, sedangkan di dalam LP itu terdiri dari banyak sekali broker. Jadi LP tidak memegang satu broker saja, dia beberapa broker. Sedangkan di dalam satu broker ada ada banyak nasabah. Semuanya dilempar di LP, dan di LP nanti di-matchingkan. Antara buy dan sell di-matchingkan, dan dia akan mendapatkan spread dari situ. Broker biasanya mendapatkan komisi, lalu LP akan mendapatkan selisihnya dan swap-nya tentunya. Lalu yang dibilang broker adalah bandar, yang bagaimana? Ya sebenarnya nggak ada. Tidak ada yang namanya broker bandar. Tapi kenyataannya ada. Kalau ada itu tandanya antara LP dan broker itu biasanya satu
satu grup gitu. Jadi dia punya juga pedagangnya atau LP-nya, dia juga membuat brokernya, ini satu grup namanya. Ya, itu bisa jadilah. Gitu. Tapi kalau perusahaannya beda, yang punya juga beda, ya fair. Alurnya seperti itu. Nah, kalau LP ini tidak kuat, maka dia bisa melempar posisinya ke LP yang lain. LP ini adalah institusi lembaga keuangan yang ujung-ujungnya nanti bisa masuk di bank besar tentunya. Untuk itu, semua transaksi yang terjadi antara Anda masukkan amanat ke broker, lemparkan lagi amanat ke LP, itu semua harus diawasi. Uangnya itu biasanya ada di clearing, administrasinya ada di bursa. Gitu. Jadi kalau Anda misalnya melihat ada transaksinya yang berjalan itu di bursa, Anda ngehit segala macam itu ada nomor registernya, itu bursa. Uangnya kemana? Uangnya nanti yang urus ada clearing. Nah ini ada pengawasnya. Kira-kira seperti itu. Mau dalam negeri, luar negeri sama semua. Harus ada pengawasnya, harus ada wasitnya. Kalau enggak nanti pada saat Anda nge-buy, Anda profit nggak dibayar, repot. Karena pada saat Anda nge-buy satu lot misalnya, Anda taruh margin 1000 misalnya, mereka juga akan taruh margin 1250 misal. Pada saat ini profit, tinggal diambil. Semuanya akan ada di dalam clearing. Yang sering terjadi, opininya adalah broker itu bandar gitu. Broker itu ngakal-ngakalin gitu. Mungkin zaman dulu bisa. Di zaman saat ini, yang sekarang ini di mana internet sudah kencang sekali, lalu berita di mana-mana, media sosial juga banyak. Nggak mudah untuk menjadi broker yang nakal itu sulit. Kenapa? Begitu ada kenakalan dari broker, ujung-ujungnya akan ada suatu pelaporan. Broker-broker yang scam gitu ya, opininya selalu begitu, itu sebaiknya Bapak dan Ibu mulai hilangkan. Saya bukan masalah pro sama brokernya gitu loh. Banyak broker yang bandel gitu loh. Tapi ingat broker yang baik juga banyak. Tidak semua broker curang gitu. Kadang-kadang kita nggak ngerti aturan mainnya, sehingga dibilang curang, padahal kita yang nggak ngerti. Saya pernah mendapat suatu pertanyaan atau suatu klaim bahwa, Pak Reza, saya mau tanya dong, saya kan kasih buy limit gitu, di harga 100, harga sudah menyentuh 100, tapi kenapa buy limit saya nggak kena? Tandanya brokernya curang, dan itu saya sebar di semua media sosial. Kadang-kadang tidak mengerti yang namanya trading rules, aturan main. Kalau kita taruh buy limit di harga 100 dan harga running sudah menyentuh harga 100, itu otomatis tidak akan terbuka open buy-nya. Kenapa? Karena kita tahu kalau Anda taruh di 100 dan harga runningnya 100, harga buy itu adalah harga running ditambah spread. Anggaplah spreadnya adalah 20. Jadi pada saat harga runningnya di 80, barulah yang 100 ini dan kan ada spreadnya. Tapi ketidaktahuannya, trader kaleng-kaleng yang baru kemarin gitu ya, tiba-tiba dia upload gitu. Saya pasang TP, TP-nya harganya udah nyampe di TP, tapi nggak kena gitu. Saya cuma katakan, Anda nge-sell apa nge-buy? Nge-sell. Nge-sell di berapa? Nge-sell di 150, TP di berapa? TP di 50. Harga running berapa? 50, tapi nggak kena. Curang brokernya. Kalau Anda sell, dia turun, tentunya Anda close dengan harga buy. Tentu ada spread di situ. Jadi kalau Anda sell di 150, Anda TP di 75, harga harus turun 20 poin lagi, baru bisa kena. Jadi kadang-kadang kita itu mengatakan seolah-olah stop loss hunter itu ada. Ya memang ada beberapa broker yang nakal gitu ya. Dibikin spike sendiri gitu. Tapi kalau dia bikin spike sendiri, lalu SL Anda kena, Anda bisa ajukan pengaduan gitu, kepada customer care-nya broker tersebut. Dan Anda punya perbandingan di tempat lain tidak ada spike ini, di sini ada dan segala macam ya lah. Nah,
cara broker menyediakan tempat pengaduan itu adalah broker yang baik. Broker yang nggak baik biasanya tidak mau tahu. Pokoknya kalau Anda trading di sini, ya udah, ini aturannya gitu. Seperti ingin menang sendiri. Tapi kalau broker yang sudah mempunyai reputasi yang baik, tentunya dia sudah menyiapkan orang-orangnya, menyiapkan sistemnya, segala macam, bagaimana pengaduannya, dan apabila memang brokernya salah, ada penggantian kerugian gitu ya. Tapi broker-broker yang baru kemarin, baru namanya kita juga dengar, pasti nggak punya perangkat yang sedemikian komplit untuk nasabah komplain. Makanya biasanya broker-broker yang alay itu nggak pernah ada bagian untuk komplain. Yang ada IB. IB itu adalah tempat untuk orang mendaftar. Nanti dia bantuin, nanti dia dapat fee dari situ. Jadi dia hanya tugasnya cuma jadi marketing aja secara online. Bapak dan Ibu, kita juga harus cerdas bahwa memilih broker itu penting. Baik, lalu bagaimana cara menghindari stop loss hunter? Yang paling gampang ya jangan pakai SL gitu. Tapi kan banyak orang mengatakan, gila nggak pakai SL. Nanti saya kasih tahu gimana caranya tidak menggunakan SL. Tapi kita bicarakannya pakai SL dulu ya. Yang pertama tentunya kita tuh kadang-kadang naruh stop loss itu di level fisiologinya dia gitu. Misalnya untuk euro misalnya, level fisiologisnya adalah 00. Anda taruhnya pasti 00 gitu. Ya pasti kena lah gitu loh. Taruhlah di bawah 00. Berapa PP atur-atur aja, lihat yang di sebelahnya gitu loh. Lalu nanti untuk euro ada lagi level psikologisnya itu di 40 misalnya. Anda taruh pas di 40, ya iyalah. Kalau kita mau taruh di atasnya 40 gitu. 45, 47, 49, terserah mau berapapun. Lihat yang sebelumnya. Begitu juga dengan kebiasaan kita, kalau kepingin nge-buy atau nge-sell atau kasih stop loss, itu memang ditaruhnya di support atau resisten. Kita sudah tahu yang namanya support adalah suatu daerah di mana harga yang sedang turun, dia akan berhenti dan kemudian berbalik arah. Harga turun, harganya berhenti, lalu dia berbalik arah. Ini namanya support. Resisten adalah suatu daerah di mana harga yang naik menyentuh level tersebut dan dia mulai diam dan dia mulai mengadakan sideways dan harga akan pullback atau balik arah. Itu namanya resisten. Karena daerah itu adanya di atas. Nah, Anda taruh di daerah situ, ya iya, harusnya dilewati daerah itulah. Dan yang nomor 3, stop loss hunter ini biasanya buat orang-orang yang nggak pernah punya trading plan, yang nggak pernah punya strategi trading. Masuk dulu baru mikir gitu loh. Masuk dulu baru tanya, ini kira-kira turunnya sampai berapa ya? Ini kira-kira naiknya sampai berapa ya? Kalau saya cuma mengatakan, halo, bukannya kalau kita lagi entry, itu kita sudah punya perencanaan. Kalau kita punya suatu bisnis, bukankah kita bikin suatu rencananya dulu baru kita buka warteg? Nggak mungkin kita buka warteg dulu, terus kita bilang, oke, kok nggak ada pengunjungnya ya? Nah ternyata kita buka wartegnya di kuburan. Lah, terus siapa yang mau datang gitu? Banyak sekali dari kita yang kepingin belajar forex, tapi maunya instan, maunya hari ini belajar, hari ini jago gitu. Saya cuma mau tanya, kepingin cepat bisa tanpa menguasai dasarnya, Anda siap-siap untuk kehilangan uang. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Selamat sore dan selamat beraktivitas.